Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagi pemeluk agama Islam, tentunya tidak asing dengan istilah Sidratul Muntaha. Lantas, apa itu Sidratul Muntaha? Bagaimana gambaran dari Sidratul Muntaha? Dan peristiwa apa yang terjadi di tempat ini? Simak ulasannya hingga akhir, dan tentunya hanya di channel Ruang Tengah Pedia. Sidratul Muntaha. Menurut beberapa surah di dalam Al-Quran, Sidratul Muntaha adalah ujung dari alam semesta, di mana tempat ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun, termasuk malaikat Jibril. Namun, atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW menjadi satu-satunya manusia yang bisa memasuki dan melihatnya secara langsung. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dinamakan Sidratul Muntaha karena pengetahuan malaikat tentang jarak perjalanan berakhir padanya. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melewatinya, kecuali Rasulullah SAW. Secara harfiah, Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon bidara yang menjadi sebuah batas ujung dari alam semesta. Dalam beberapa literatur juga menyebutkan bahwasanya Sidratul Muntaha adalah pohon kehidupan. Mengapa dinamakan Sidratul Muntaha? Karena segala yang ada di bumi, ujungnya akan naik dan berakhir di sana. Begitu pula dengan segala yang diturunkan dari atas, akan berakhir di sana pula. Beberapa literatur juga menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha, Allah ciptakan untuk menandai akhir hidup makhluk-makhluknya. Daun-daun dari pohon tersebut bertuliskan nama makhluk ciptaan Allah. Jika ada daun yang jatuh, menandakan bahwa perjalanan makhluk tersebut di dunia sudah selesai. Namun kematian seseorang sejatinya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya pohon ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pohon ini, benar-benar ada di langit ketujuh dalam sejumlah riwayat. Kecuali riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang menyebutnya berada di langit ke-6. Tapi, bisa juga tafsirnya adalah, bahwa akar pohon ini berada di langit ke-6. Dan pohonnya yang besar, berada di langit ke-7. Maha suci Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Para ulama berijtihad merenungkan hikmah, mengapa yang terdapat di langit itu pohon bidara, bukan pohon jenis yang lain. Sebagian dari mereka berpendapat, karena buahnya lezat, naungannya luas, dan bentuknya bagus. Namun, makna hakikinya hanya Allah saja yang tahu. Terlalu menyelami perenungan ini, bisa jadi membebankan diri kita saja. Yang jelas, kita imani saja keadaannya, sebagaimana yang dikabarkan kepada kita. Gambaran Sidratul Muntaha. Keberadaan Sidratul Muntaha sendiri telah banyak digambarkan Rasulullah SAW saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Rasulullah menggambarkan Sidratul Muntaha adalah tempat yang luar biasa, sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara. Pada dasarnya, bentuk dari Sidratul Muntaha hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menurut beberapa pendapat menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha berbentuk seperti sebuah pohon. Rasulullah SAW berupaya sekemampuan beliau untuk menggambarkan bentuk pohon ini kepada kita. Beliau beri permisalan agar dekat dengan pemahaman. Beliau sebut buahnya seperti guci-guci orang Hajar. Hajar adalah sebuah tempat yang diketahui oleh para sahabat. Sebuah tempat yang terkenal sebagai penghasil guci kala itu. Para ulama berbeda pendapat tentang domisili orang-orang Hajar ini. Ada yang mengatakan, sebuah desa dekat kota Madinah. Ada pula yang mengatakan sebuah tempat di Yaman. Dan yang lain menyebutnya, berada di bagian timur Jazirah Arab, yang sekarang kita kenal dengan wilayah Bahrain. Selain menggambarkan tentang buahnya, Rasulullah SAW juga menggambarkan tentang bentuk dedaunannya. Kata beliau, daun-daunnya seperti telinga gajah. Tentang daun Sidratul Muntaha, ada juga riwayat yang menyebutkan, kalau banyaknya daun di sana, jumlahnya sama dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kemudian ditunjukkan padaku Sidratul Muntaha. Kulihat buahnya seperti guci-guci orang Hajar, nama tempat di Yaman, dan daunnya seperti telinga gajah." Jibril berkata, "Ini adalah Sidratul Muntaha." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, beliau bersabda tentang Sidratul Muntaha, "Tatkala perintah Allah meliputinya, ia pun berubah. Tak ada satu makhluk pun yang mampu menggambarkan keindahannya." Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrojkan, beliau dihentikan di Sidrah Al-Muntaha yang terletak di langit ke-6. Sesuatu yang naik dari bumi akan bermuara di sana dan ditahan di sana. Dan sesuatu dari atasnya berhenti padanya, lalu ditahan di tempat tersebut. Allah berfirman, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Al-Quran Surah An-Najm ayat 16. Abdullah berkata lagi, yaitu hamparan dari emas. Hadis riwayat Muslim. Menurut perawi hadis akan Sidratul Muntaha, kemungkinan menancap di langit ke-6, dan cabangnya menjulang di langit ke-7. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa, Sidratul Muntaha sangat dekat letaknya dengan surga. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Al-Quran Surah An-Najm ayat 14-15. Beberapa riwayat menyebutkan, dari akar Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Mengalir pula darinya, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta mengalir pula sungai arak, yang lezat untuk diminum, dan mengalir pula sungai dari madu yang murni. Orang yang berkendara, akan berjalan terus tanpa henti, di bawah naungan Sidratul Muntaha selama 70 tahun. Pada akarnya mengalir 4 sungai, 2 sungai batin, dan 2 sungai zohir. Nabi pernah bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga, dan 2 sungai zohir ini adalah sungai Nil dan Eufrat." Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa akarnya terdapat mata air yang mengalir, yang bernama Salsabila. Dari mata air Salsabila ini, mengalir 2 sungai, salah satunya yaitu Al-Kautsar. Beliau menyaksikan sungai Al-Kautsar yang sangat deras, hingga cipratan airnya memancar deras seperti anak panah. Makin jelas bagaimana gambaran Sidratul Muntaha. Dan setelah mengetahui hal ini, seharusnya bisa membuat kita makin kagum, dan takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besarnya pohon ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pohon ini benar-benar ada di langit ke-7 dalam sejumlah riwayat. Kecuali riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menyebutnya berada di langit ke-6. Tapi, bisa juga tafsirnya adalah bahwa akar pohon ini berada di langit ke-6. Dan pohonnya yang besar berada di langit ke-7. Maha suci Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW melihat wujud asli malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan peristiwa Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dalam Al-Quran, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Al-Quran Surah An-Najm ayat 13-18. Disebutkan juga, bahwa Rasulullah telah melihat rupa asli malaikat Jibril, dengan 600 sayapnya. Masing-masing sayap besarnya menutupi cakrawala langit, dan berjatuhan dari sayapnya beraneka ragam mutiara, dan yakut. Yang hanya Allah sendirilah yang mengetahui keindahan, dan banyaknya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku melihat Jibril dalam rupa aslinya, ia memiliki 600 sayap, dari bulu-bulu sayapnya, bertebaran beraneka warna mutiara, dan yakut." Hadis riwayat Ahmad.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril datang kepadaku dengan mengenakan pakaian yang bertaburan penuh dengan mutiara." Menerima perintah sholat 5 waktu. Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat 5 waktu. Awalnya, perintah sholat ini 50 kali setiap hari. Namun, berkat permohonan Nabi dan kasih sayang Allah, kemudian memberi kemudahan menjadi 5 waktu dalam sehari. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi 3 perkara, yaitu sholat 5 waktu, ayat-ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, dan ampunan bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari kalangan umatnya, yang semuanya itu merupakan hal-hal yang pasti. Sahabat beriman, itulah informasi lengkap mengenai Sidratul Muntaha. Semoga bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua, dan menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.